Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam hidup kekristenan kita merasakan bahwa keutamaan Kristus menjadikan Dia sebagai yang terbaik dalam kehidupan ini yang kita miliki. Dan itu yang membuat kita sungguh merasakan betapa menjadi orang percaya adalah berkat yang luar biasa. Karena ada banyak hal yang sudah dikerjakan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks hidup beriman kita, seringkali ketika kita berhadapan dengan orang lain yang belum percaya, mereka seringkali bertanya-tanya tentang satu hal. Mengapa Yesus yang adalah satu pribadi bisa menghapus dosa seluruh dunia? Bisa menggantikan semua manusia untuk menerima hukuman di kayu salib dan kemudian membawa keselamatan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini Rasul Paulus ketika dia menjelaskan kepada jemaat di Kolose tentang keutamaan Kristus, itu kemudian menambahkan bahwa justru karena keutamaan Kristus itulah Dia bisa menggantikan semua manusia di dunia ini. Kolose 1 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mau menunjuk kepada bagaimana Kristus yang sudah ada sejak dari semula, membuat segala sesuatu berada di dalam Dia pada mulanya, dan kemudian mau menjadi manusia dan kemudian berkarya di tengah umat manusia yang berdosa, tetapi sebenarnya di dalam Dialah segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan, dan itu yang kemudian menjadi keutamaan Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, kemudian karena kepenuhan Kristus itulah yang kemudian membuat Dia mampu merengkuh seluruh dunia ini, karena seluruh isi dunia itu diciptakan di dalam Dia. Dan disitulah kemudian Rasul Paulus mau menunjuk bahwa karya keselamatan Kristus di kayu salib itu bisa kemudian menjangkau semua orang yang ada di dunia ini, itu karena Dia melampaui segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi kemudian Rasul Paulus mengatakan karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, maka Dia bisa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Di manusia yang berdosa, manusia yang memiliki banyak kesalahan itu, bahkan alam serta isinya yang kemudian berada di dalam kerusakan, maka semuanya itu bisa diperbaharui di dalam Kristus. Bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dan cara yang kemudian dipakai untuk memperdamaikan itu adalah dengan salib yang Dia jalani.
Jadi di situ kita bersama-sama melihat bahwa Kristuslah yang memperdamaikan. Kristuslah yang kemudian menghubungkan kembali manusia yang berdosa itu dengan Allah yang Maha Kudus. Manusia yang memberontak kepada Allah itu kemudian mendapatkan pengampunan dosa, dikuduskan sehingga dilayakkan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan itu yang kemudian menjadi bagian yang kita terima sebagai orang percaya, bahwa kita berarti hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Oleh darah salib Kristus kita sudah memiliki kedekatan dengan Allah. Dan betapa hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita sebagai umat Tuhan ternyata memiliki kedekatan sedemikian rupa karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah dan kemudian memiliki relasi yang intim dengan Allah. Dan tentu saja harapannya itu akan membawa berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita kemudian menghayati berkat Tuhan yang luar biasa ini secara penuh di dalam kehidupan kita. Betapa Kristus yang mengatasi segala sesuatu itu sudah membukakan jalan bagi kita untuk berelasi lebih dekat kepada Tuhan. Dan bukankah seharusnya kita memanfaatkan kedekatan itu ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya kita semua dimampukan untuk terus membuka diri supaya Allah bisa masuk di dalam kehidupan kita dan relasi kita semakin dekat dengan Dia. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.